cek audio, cek. Oke, ini bisa dengar suaraku? Bisa, Tante. Oke, selamat pagi Nindi, selamat pagi teman-teman yang ada di Training Center Tribakti semuanya. Ada Risang, ada Sultan, dan juga ada Via. Kita sebentar lagi akan coba melakukan GR. Tema kita, ini kita sedang mengadakan sosialisasi secara online. Jadi bukan webinar, tapi sosialisasi secara online. Kayak sharing gitu, sharing dari pengalamannya Risang dan juga Sultan mengenai bagaimana kita bisa menjadi pelajar yang sukses berprestasi di masa pandemi. Tantangan di masa pandemi itu kan boring di rumah, mageran, terus apa ya, kurang gerak. Jadi secara umum mungkin jadi malas untuk ngapa-ngapain. Tapi gimana caranya kita bisa berprestasi, nggak bosan belajar cuman via online terus, via Google Meet atau Zoom, nilai-nilai kita tetap bagus, bahkan mungkin bisa berprestasi ikut kompetisi atau apa. Nah, nanti setiap speakers, yaitu ada Risang dan Sultan, pasti pengalamannya berbeda. Mungkin Sultan pengalamannya caranya gimana, atau dia ikut apa. Nah, Risa mungkin akan berbeda. Kita akan coba dengarkan via di Gladi Resik nanti. Usai Gladi Resik baru kita review sedikit, terus baru kita run through beneran. Nah, sebelum ini nanti akan ada reporter, ada Via yang dia akan memulai dulu. Jadi nanti Via tugasnya adalah pada saat sebelum ini dimulai, sebelum MC mulai, itu Via udah mulai dulu untuk live report. Selamat pagi, saat ini saya Via Akila sedang berada di Tribakti Center. Hari ini akan berlangsung kelas kolaborasi, terus akan ada speakers yaitu Risang Jagadnata dan Muhammad Sultan. Mereka akan share mengenai sukses menjadi pelajar berprestasi di masa pandemi. Seperti apa keseruannya kita akan segera ikuti. Kayak gitu. Setelah itu, setelah Via, nanti langsung aku switch ke Nindi. Jadi Nindi kemudian bisa mulai acaranya. Mulai, nanti tidak ada sambutan atau apa, langsung dua penampil itu, dua speakers. Terserah Nindi mau yang mana dulu ya. Setelah itu nanti dibuka sesi pertanyaan. Nah, untuk sesi pertanyaan seharusnya sudah ada yang join 3 lagi. Ini baru ada 1, ada Kak Santa Moira yang udah join. Nanti Kak Santa Moira akan sebagai penanya, lalu akan ada lagi harusnya ada Herju nanti ikutan nanya juga, dan Via reporter yang tadi akan ikutan bertanya juga. Itu. Terus habis itu selesai, Nindi tutup acaranya. Setelah Nindi tutup, nanti Via akan tampil lagi. Dia akan menutup live reportnya, keseruannya seperti apa, bla 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 bla, terus selesai kayak gitu. Kayak gitu. Jadi overall seperti itu. Nindi udah siap ya? Sudah, Tante. Oke, ini teman-teman yang di training center baru prepare sebentar. Baru saling koordinasi teman-teman yang di situ. Ini berarti akan muncul pertama Via bisa coba standby di depan kamera dulu. Muncul aja nggak apa-apa. Dirimu in frame aja nggak apa-apa. Oke, muncul kok. Kenapa? Ada notifikasi apa? Oh ya. Kamu perlu catatanmu? Perlu catatannya nggak? Itu? Oh, ini langsung. Kita GR dulu. Ini kan dengan speakersnya Sultan dan Risang Jagat. Risang Jagadnata. Terus yang lainnya disebutin MC-nya. Kalau mau kamu sampaikan boleh, enggak juga mau pakai MC-nya Nindi. Dengan pembawa acara. Boleh kalau mau pakai. Tapi biasanya konteksnya nggak perlu disebutkan sih kalau untuk MC. Oke, terus oke. Nah, nanti lanjutannya
kita lihat berikutnya. Jadi kamu kayak live report di acara gitu. Live report bener kamu ada di venue terus menyampaikan kayak gini. Coba dulu aja. Nanti kita reviewnya habis GR. Gitu. Habis GR baru kita review. Oke. Tunggu sebentar ya Nindi ya. Ternyata kalau offline jadi lebih hektik. Karena kemarin belum nyetir logiknya. Ya. Pointer aja. Jadi Risang sama Sultan bikin pointer aja, cukup lah sekedar pointer. Ini berisi deh kalau sebenarnya dibuka nih. Oke Nindi, kita akan mulai sebentar lagi ya. Akan segera ada live report opening dari via Akila. Nanti setelah itu teman-teman langsung jalan aja, run through aja. Nanti revisinya kita lakukan usai run through selesai. Ya, itu aja. Oke, itu 3, 2, 1. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya Via Akila berada dalam Privati TV dalam sosialisasi sukses menjadi pelajar berprestasi di masa pandemi dengan speakers Sultan Danindra dan Risan Jagat. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semuanya apa kabar? Semoga selalu baik ya. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung yang terhormat Tante Isya Dewi. Yang saya hormati kedua speakers pada pagi hari ini, Muhammad Sultan dan Risang Jagat Nata. Juga seluruh peserta klub MC Presenter Isya Dewi yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dengan sangat antusias sekali, saya Filomena Nindya yang akan memandu acara pagi hari ini hingga selesai nanti. Baik, rekan-rekan, sebelum dimulainya acara, tentu saya akan memperkenalkan para narasumber yang akan menyampaikan materi. Ialah Muhammad Sultan dan Risang Jagat Nata. Kedua narasumber inilah yang akan memberikan kita semua materi bagaimana sukses menjadi pelajar berprestasi di masa pandemi ini. Untuk itu, untuk narasumber yang pertama, kita sambut ini dia, Muhammad Sultan. Untuk waktu dan tempat, disilahkan.
Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Hendra. Hari ini akan membagikan beberapa tips untuk teman-teman sekalian. Bagaimana sih caranya menjadi murid yang sukses di masa pandemi? Ada beberapa hal yang bisa membuat kita sukses di masa pandemi. Memang agak menyulitkan karena kita dibatasi oleh pemerintah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi itu bukan menjadi halangan untuk kita mendapatkan prestasi-prestasi baru di masa pandemi. Baiklah, masuk ke beberapa hal yang bisa membantu kita untuk mencari olimpiade yang bisa membuat teman-teman mendapatkan prestasi baru. Yang pertama, belajar di tempat yang membuat kalian fokus. Belajar itu kita mencari tempat yang nyaman, di mana kita suka dengan yang bisa membuat kita suka dengan pelajaran tersebut. Bila misalnya kita belajar matematika, memang kita nggak suka belajar matematika, tapi kita bisa membackup ketidaksukaan itu dengan mencari tempat yang membuat kita nyaman dengan pelajarannya. Jadi walaupun kita tidak suka pelajarannya, tapi seenggaknya kita bisa mendapatkan tempat yang nyaman, jadi pelajaran tetap bisa masuk. Yang kedua, mencari info dari guru mapel-mapel tertentu tentang lomba-lomba yang akan kita ikuti. Karena guru-guru tertentu biasanya punya koneksi dengan guru dari sekolah lain mengenai lomba ini, olimpiade itu. Yang kedua, mengikuti organisasi seperti OSIS dan lain-lain. Mengikuti organisasi OSIS dan lain-lain membantu kita untuk mendapatkan kenalan baru dan bisa membantu kita meningkatkan skill komunikasi di depan orang-orang lain. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, berprestasi di masa pandemi itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Memang susah, tapi kita harus sebagai murid, kita harus menghilangkan rasa malas dari kata sekolah di rumah. Sekolah di rumah itu bukan artinya kita libur, kita bisa liburan, itu enggak. Kita sekolah di rumah artinya sekolah cuma tempatnya saja yang berbeda. Jadi kita sekolah tetap memakai seragam, memakai celananya, memakai jersey dan jasnya. Jadi kesimpulannya, tetap belajar, ikuti olimpiade, menangkan olimpiadenya, jadi berprestasi dan membanggakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Sultan yang sudah memberikan sosialisasinya. Dan kesimpulannya tadi sudah disampaikan ya, pada prestasi di masa pandemi ini bukanlah hal yang tidak mungkin. Banyak berbagai cara yang bisa dilakukan dengan belajar di tempat yang nyaman. Dengan itu kita bisa membackup semuanya pembelajaran yang kita mungkin nggak suka. Terima kasih sekali lagi kepada Muhammad Sultan. Untuk narasumber yang kedua, kita sambut. Ini dia, Risang. Ya, selamat pagi, selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Risang Cikunata. Hari ini aku mau ngasih beberapa tips bagaimana sukses menjadi pelajar berprestasi di masa pandemi. Yang pertama adalah meningkatkan soft skill. Untuk mengukur bagaimana seseorang itu berprestasi, kita tidak hanya dengan pelajaran akademik, juga bisa dengan meningkatkan soft skill. Nah, soft skill ini sangat dibutuhkan untuk kerjaan. Yang kedua adalah berdiskusi untuk menampung perasaan. Tentunya tidak hanya untuk kita berdiskusi bersama guru saja, bisa berdiskusi bersama teman. Mempelajari cara berprestasi seorang. Pernah nggak sih pernah baca berita ada orang yang berprestasi? Nah, dari situ mungkin kita bisa terinspirasi untuk
mengikuti apa yang telah dilakukan orang tersebut. Selanjutnya adalah minta dukungan. Minta dukungan dengan orang tua dengan memberikan fasilitas yang layak dan juga bisa meminta dukungan dari guru ataupun teman. Dan yang terakhir adalah jangan takut untuk gagal. Semua orang pasti takut akan yang namanya gagal. Namun, tetapi gagal itu adalah sebuah awal dari sebuah kesuksesan. Nah, itu tadi beberapa tips bagaimana sukses menjadi pelajar berprestasi di masa pandemi. Saya Nisang Jagannatha, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Risang Jagannatha yang sudah menyampaikan speech-nya. Hadirin yang saya hormati, rekan-rekan semuanya, sesi selanjutnya adalah tanya jawab kepada para peserta yang ingin menanyakan. Disilakan untuk mengangkat tangannya dan mulai bertanya. Disilakan. Baik, apakah dukungan orang tua sangat berpengaruh dalam mencapai prestasi? Narasumber Sultan atau Risang, disilakan untuk menjawab. Pertanyaannya bisa dikumpulkan dulu aja, dikumpulkan dulu, nanti kita ke penanya berikutnya ada dari Kak Sandra. Oke. Ini langsung nanya ya, Kak? Silakan bisa langsung nanya Kak Santa. Oke, baik. Saya bertanya untuk pembicara yang kedua. Tadi dikatakan bahwa memberi fasilitas kepada anak, ya kan? Tapi bagaimana? Maaf, saya dari tadi mute ya? Iya, tadi kemudian Kak Santa. Oh ya, ini saya mau bertanya kepada pembicara kedua yang tadi kan ada poinnya disampaikan bahwa memberikan fasilitas kepada anak. Bagaimana jika orang tua tersebut bukannya seperti orang tua yang berkecukupan, tapi memiliki keterbatasan, apalagi sekarang pandemi kan, jadi makin susah tuh cari pendapatan. Itu bagaimana cara mengantisipasi memberikan fasilitasnya untuk mendukung anak tersebut, meskipun Dini sudah menangkap pertanyaannya belum ya tadi, sempat agak hilang. Sudah. Nah, ini habis ini mengulang pertanyaannya. Nah, kita sudah dapatkan dua penanya. Penanya pertama tentang apa-apa, pertanyaan kedua ini. Terus baru mengarahkan. Tadi kan yang pertanyaan dari Kak Santa itu kan ditujukan untuk Risang ya? Iya. Nah, ditujukan untuk Risang. Berarti nanti diminta untuk Risang menjawab dulu. Karena pertanyaan yang pertama kan tidak ditujukan kepada siapapun, berarti itu bisa diarahkan kepada kedua speakersnya sekaligus dari masing-masing opini mereka gitu. Nanti bisa diundang. Nah, kami akan undang dulu untuk Risang untuk menjawab ada pertanyaan dari Moira, tadi pertanyaan apa, dan juga menanggapi pertanyaan dari Via Akila yaitu bla gitu. Terus nanti baru usai Risang menjawab, nanti Nidi menanggapi lagi. Terima kasih jawaban dari speaker kita, yaitu Risang. Kemudian kita akan mengundang speaker yang kedua untuk menjawab pertanyaan dari itu lagi. Jadi ditimpali sedikit, baru nanti mengundang speaker yang kedua. Kayak gitu. Oke, kita coba ke Nindi lagi ya. Saya mengundang Risang.
Tadi ada pertanyaan dari Sinta Moira. Bagaimana kalau ortunya ini bukan orang tua yang berkecukupan dan bagaimana cara mengantisipasinya? Silakan Risang untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, boleh diulang sekali lagi pertanyaannya? Bagaimana jika ortu dari pelajar ini bukan orang tua yang berkecukupan dan bagaimana cara mengantisipasinya? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, walaupun mungkin tidak berkecukupan, mungkin bisa mensupport dengan cara menyemangatinya saja. Walaupun tidak pelajaran yang signifikan, mungkin bisa dengan memberikan semangat untuk terus belajar. Pertanyaan kedua dari Akila tadi, apa sih peran orang tua dalam pengaruhnya orang tua dalam situasi ini? Pengaruh orang tua dalam situasi seperti ini nanti bisa menjadi tambah sebagai support system. Ya, mungkin orang tua bisa menjadi support system dengan mengajari anaknya saat belajar. Terima kasih atas jawabannya, Risa. Dan untuk narasumber kedua, Muhammad Sultan. Tadi ada pertanyaan juga dari Akila, bagaimana sih peran orang tua dalam situasi seperti ini? Disilakan untuk Sultan menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang bagus. Jadi peran orang tua itu banyak banget di masa pandemi. Mulai dari membiayai ini, membiayai itu dan lain-lain. Jadi backup orang tua dalam sekolah di rumah itu sangat banyak. Tidak hanya memberi semangat, tetapi juga membiayai seperti biasanya. Dan dengan bantuan orang tua, dengan bantuan orang tua, kita juga bisa mendapatkan motivasi baru. Di masa pandemi ini harus seperti biasanya. Teman-teman saya kesulitan, saya harus mencari info lain dari Instagram, dari Google. Sekarang banyak tuh sosial media yang bisa digunakan untuk mencari info tentang Olimpiade. Jadi jangan salah gunakan sosial media hanya untuk serangan. Serangan pun dilakukan, tapi ada batasnya. Tidak hanya untuk mencari hiburan atau ini, tapi juga kita bisa mencari informasi yang penting supaya kita sukses di masa pandemi. Terima kasih Sultan atas jawabannya. Terima kasih juga kepada para penanya yang sudah menanyakan. Hadirin yang saya hormati, saya menyimpulkan pada materi yang pertama bahwa walaupun di masa pandemi ini, kita masih bisa mencari olimpiade, lomba, banyak sekali info ke guru karena guru mempunyai banyak relasi. Dan juga untuk materi yang kedua, saya menyimpulkan bahwa walaupun di masa pandemi ini kita harus menggunakan fasilitas dengan bersosialisasi, berdiskusi, dan belajar bersama dengan teman-teman. Dan yang paling penting adalah jangan takut untuk gagal. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan selama acara ini berlangsung. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat untuk kita semua. Pergi ke pasar beli tenggiri. Di sebelahnya ada ayam dada. Saya Filomena Nindya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikian informasi yang saya sampaikan dalam sosialisasi sukses menjadi pelajar berprestasi di masa pandemi. Tetap raihlah prestasi Anda di masa pandemi. Saya, Via Akila dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Oke, Windy dan yang lain. Ini dan yang lain kita akan review dulu sebentar ya. Sebelum kita coba untuk sekali lagi. Jadi nanti teman-teman semua pada saat rangkum, karena kita kumpul di bedanya kalau kita Zoom offline dengan yang online itu memang seperti ini. Jadi kalau kita yang hybrid, ada sebagian yang online, sebagian offline, menggunakan satu kamera, itu maka yang pasti di depan kamera itu harus still. Sudah tahu kapan dia akan sudah standby. Sorry. Jadi urutannya sama, urutannya seperti tadi. Daftar pertanyaannya kita coba pakai yang tadi aja ya Nindi ya. Pakai pertanyaan yang sama, urutannya seperti tadi. Jadi teman-teman di sini udah paham, oh dia udah harus muncul, dia harus standby. Kalau sudah berbicara, jangan frame diri. Tetap still di situ sampai nanti di situ muncul di preview kan muncul ada MC-nya, ada Nindi muncul, baru kalian gitu. Jadi jangan Nindi muncul dan berbicara, kalau berikutnya sudah standby. Gitu. Jadi jangan mencoba untuk karena operator harus standby di sini. Kayak gitu sih tekniknya. Via jangan ya. Ya, karena dirimu presenting bukan reading ya, jadi TV presenting, TV presenter bukan TV reader. Kalau reader membaca misalnya presenting, bisa sampaikan ini sekarang lagi mana gini. Kecuali adalah ada saat misalnya temanya banyak banget dan kamu nggak hafal, itu boleh. Temanya misalnya sukses menjadi pelajar berprestasi di masa pandemi tahun 2021 sampai 2008 berdasarkan SK dari apa itu. Tapi kalau lalu gunakan 5W1. Kalau tadi kan cuma kayak prolog doang. 5W1 itu sudah tahu teman-teman, buat disebutkan buat itu dimasukkan dalam beritamu. Kalau tadi itu via kita ingatnya itu doang. Jadi kamu bilang kita mau ada acara dengan sering doang. Udah itu doang. Itu belum satu. Jadi pada saat kita menyampaikan berita terus ada unsur tadi baru ada buat sama-sama. Pada saat siaran baru ada itu. Jadi nggak muncul secara informasinya. Nah, informasi itu harus dimunculkan sama Via supaya pemirsa di rumah itu apa sih asalnya tahu. Gitu. Jadi pemirsa enggak yang harus mencari tahu sendiri. Gitu. Kamu harus mencari 5W1-nya apa aja. Buatnya apa? Ini terus menjadi Betul. Where boleh. Hari ini Mei 2021. Terus why-nya. Mengapa acara itu dilakukan? Itu kamu sampaikan. Acara disampaikan dalam apa terus. Nah kalau dia dan bagaimana kegiatan ini tadi langsung kita sudah sampaikan selengkapnya. Kalau menyampaikan karena baru akan terjadi. Setelah itu terus still ya sampai nanti muncul Nindi. Nah Nindi nanti akan menyampaikan, dia akan mulai guidance. Kalau Nindi udah prepare banget sih, lancar, nggak ada yang aku pakai. Nanti jadi acaranya full aja. Terus acaranya itu bukan berita formal. Jadi kamu sebagai itu kita tampil cik aja, jangan coba harus seperti itu. Kamu bisa yang lebih kayak di kamu. Kita sekarang sedang berada di lebih cheers.
Jadi jangan yang karena acaranya kan kecuali kalau kunjungan akan ada pembacaan keputusan dari kementerian terkait perpanjangan PPKM darurat. Kamu bisa memformat dirimu dengan gini. Itu namanya personality. Jadi personality kamu sesuai dengan acara, tidak bisa semua sama rata. Gitu. Terus kalau Risang sama Sultan tadi, misalnya kan Risang dulu, kalau Risang ada yang bingung menyampaikan apa, langsung cek ke notes-nya aja nggak apa-apa. Kalau openingnya tadi bagus banget, jadi Risang tadi openingnya bagus. Openingnya kamu bisa lebih casual gitu. Tadi Sultan di awal agak-agak terlalu resmi pada saat openingnya, tapi pada saat sudah berjalan bisa lancar. Jadi bisa lebih fun aja karena nggak usah. Ini kan acaranya kan semi formal. Nindi juga nanti bisa lebih yang semi formal aja. Jadi kayak yang nonton ini tuh teman-teman SMP sama SMA. Jadi nggak ada juga cuma sebagai audience doang. Nggak yang mereka akan sambutan atau apa, mungkin bisa santai aja. Gitu. Kita tunggu sebentar ya Nindi ya, ini sekitar 5 menit. Teman-teman yang di sini mau prepare memperbaiki skripnya dulu sebentar. 2 menit deh, jangan 2 menit, kasihan Nindi kelamaan. 2 menitan. Cek audio, cek audio, cek audio. Kita coba media sebentar ya, coba lihat sebentar di situ. Ini kayak GR dulu. Ya, sebutin tanggalnya itu apa? Tanggalnya nggak apa-apa, itu kan bagian dari Mbak kita itu. Oke, ini yang mau coba latihan dulu 1 kali sebelum mulai beneran ya. Selamat pagi pemirsa. Hari ini Minggu 5 September 2021. Saya Via Akila berada di dalam Tribakti Center dalam sosialisasi sukses menjadi pelajar di masa pandemi dengan speakers Sultan Danendra dan Risang Jakarta. Dan bagaimanakah acara ini berlangsung? Kita akan segera saksikan. Oke, jadi nanti seperti itu, begitu nanti melihat ke slide itu udah berubah nih ke spotlight, nanti terus ini baru mulai ya. Oke. Revisi dikit, masih mau ada formal.
lebih apa ya, lebih cheers gitu loh, yang lebih pembawaannya ya itu kayak pembawaan kayak berita mau kriminal gitu itu. Padahal ini acaranya acara sosialisasi yang fun, tapi itu kayak mau menyampaikan berita terjadi perampokan di atau apa gitu. Ekspresinya juga, jadi ekspresinya tuh masih kayak itu serius. Jadi yang dikatakan on air personality pribadian kita sesuai sama acara. Walaupun kita sudah misalnya Sultan tuh punya pembawaan seperti apa, Sang seperti apa, Via pembawaannya udah formal kan memang ya. Tapi pada saat kamu tampil harus bisa menyesuaikan dengan acara itu. Jadi melebur sedikit. Bukan berhasil karena bukan berhasil bagian kita enggak, tapi kita menyesuaikan. Gitu. Oke. Sudah siap teman-teman? Oke, sudah siap. Kalau gitu kita akan segera mulai ya, Nini ya. Nini bisa bersiap, Tia juga bisa bersiap. Silakan. Oke, kita akan segera mulai. 3, 2. Selamat pagi pemirsa, hari ini Minggu 5 September 2021, saya Via Akila berada dalam Tribakti Center dalam sosialisasi sukses menjadi pelajar di masa pandemi dengan speaker Sultan Danendra dan Risang Jagatnata. Dan bagaimanakah acara ini berlangsung? Kita akan segera saksikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semuanya apa kabar? Semoga selalu baik ya. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung yang terhormat Tante Isya Dewi, yang saya hormati kedua narasumber pada pagi hari ini, Muhammad Sultan dari Risang Jagatnata, juga seluruh peserta klub MC Presenter Isya Dewi yang sudah hadir pada kesempatan India yang akan memandu acara ini hingga selesai nanti. Baik rekan-rekan, sebelum dimulainya acara, tentu saya akan memperkenalkan narasumber yang akan menyampaikan materi. Ialah Muhammad Sultan dari Risang Jagatnata. Kedua narasumber inilah yang akan memberikan kita semua sosialisasi bagaimana caranya sukses menjadi pelajar berprestasi di masa pandemi ini. Untuk itu, untuk narasumber yang pertama, kita sambut. Ini dia, Muhammad Sultan. Untuk waktu dan tempat, disilahkan. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Danendra. Hari ini akan membagikan tips-tips yang bisa membuat teman-teman berprestasi dalam masa pandemi. Ini gratis, mudah, simple, tanpa biaya. Oke, baiklah. Yang pertama, tipsnya adalah belajar di tempat yang membuat kalian fokus. Kenapa sih harus tempat yang fokus? Karena walaupun kalian belajar matematika yang menyulitkan dan membuat otak berputar ke sana kemari, kita bisa membuat diri kita nyaman dengan tempat belajar yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi hal yang nyaman bisa membackup pikiran kita yang stres. Oke, yang kedua adalah cari info tentang olimpiade dari guru dan guru matkul lainnya. Jadi biasanya guru itu punya koneksi dengan guru lain tentang lomba-lomba ini, itu, dan lomba yang lain. Misalnya ada lomba KMNR, itu lomba yang lumayan terkenal, yang biasa diadakan oleh Republika. Itu adalah lomba matematika yang lumayan terkenal di Indonesia. Jadi kalian bisa menjuarai itu, dan tentu saja bisa membuat kalian berprestasi dan membanggakan orang tua. Yang kedua, ikut organisasi seperti OSIS dan lainnya. Ikut organisasi bisa meningkatkan skill komunikasi kita dengan banyak orang. Kita bisa berbicara di depan banyak orang, kita bisa mengenal banyak orang, dan kita bisa mempunyai koneksi dengan orang-orang lain. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya mudah, bisa membuat kalian sukses, bisa membuat berprestasi dan membanggakan orang tua. Jadi
kita harus menghilangkan malas dan melakukan tips-tips itu. Malas bisa dihilangkan dengan menghilangkan pemikiran kita tentang sekolah di rumah. Sekolah di rumah itu bukan libur. Sekolah di rumah itu artinya sekolah cuma beda tempat. Jadi bukan sekolah di rumah artinya kalian bisa kurang, bisa bahan sana, rebahan sini sambil dengerin padahal tidur. Jadi pakai seragam yang lengkap seperti sekolah biasa, dan jangan lupa belajar di tempat yang buat kalian fokus dan cari info lainnya tentang olimpiade lainnya bisa buat kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Sultan atas speech yang diberikan. Dari apa yang diberikan Muhammad Sultan tadi, pada setuju ya kalau matematika tuh emang pelajaran yang bikin keliling otaknya ya. Tapi Muhammad Sultan tadi ngasih tahu ke kita kalau kita bisa membackup-nya dengan mencari tempat yang nyaman. Jadi teman-teman bisa belajar di taman, di ruang tamu, dimanapun yang bikin teman-teman nyaman. Terima kasih sekali lagi untuk Muhammad Sultan. Oke, kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Untuk narasumber yang kedua, kita sambut, ini dia, Risang Jagatnata. Waktu dan tempat, disilahkan. Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Risang Jagatnata. Hari ini aku mau ngasih tips bagaimana sukses menjadi pelajar berprestasi di masa pandemi. Yang pertama adalah meningkatkan soft skill. Keahlian seseorang tidak bisa hanya dilihat kemampuan mereka dalam memahami pelajaran atau dari sisi akademis. Namun, mereka juga harus dibekali dengan soft skill. Terlebih, soft skill sangat dibutuhkan untuk ketika masuk dunia kerja. Selanjutnya adalah berdiskusi untuk menambah wawasan. Selain belajar dari guru, materi pembelajaran bisa ditambah dengan melakukan diskusi. Bisa dengan teman sekelas atau maupun dengan teman yang kelas lain. Selanjutnya adalah mempelajari cara berprestasi. Salah satu cara yang mudah untuk tetap berprestasi adalah dengan mendapatkan inspirasi dari orang-orang yang berprestasi. Selanjutnya adalah meminta dukungan sekitar. Sebagai pelajar, tidak perlu sungkan meminta dukungan kepada orang tua dan guru. Contohnya terkait informasi lomba, pelatihan soft skill, atau saat mengalami kesulitan belajar, hingga ketika memerlukan referensi kebijakan belajar yang dapat mendukung prestasi. Yang terakhir adalah jangan takut gagal. Kegagalan adalah hal yang biasa bagi seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan. Lebih baik melakukan sesuatu meski mengalami kegagalan terlebih dahulu. Nah, itu tadi beberapa tips bagaimana sukses menjadi pelajar berprestasi di masa pandemi. Saya Risang Jagatnata, pamit undur diri. Terima kasih atas speech yang diberikan Risang Jagatnata. Dari speech yang diberikan tadi, teman-teman setuju ya kalau misalnya sosial itu perlu walaupun kita ada di rumah masing-masing, tapi kita masih bisa menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Dan yang paling penting tadi adalah jangan takut untuk gagal. Dan rekan-rekan semuanya, selanjutnya kita akan mulai ke sesi tanya-jawab. Untuk para peserta disilakan untuk mengangkat tangan kemudian menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Silakan. Baik, apakah dukungan orang tua sangat berpengaruh dalam mencapai prestasi di masa pandemi? Penanya selanjutnya. Oke. Kepada Risang tadi ada penanya bernama Sinta Maria. Dia bertanya, bagaimana kalau ortu yang tidak bercukupan tetap mendukung dan cara mengantisipasinya gimana? Silakan kepada Risang. Terima kasih atas pertanyaannya.
Walaupun orang tua tidak berkecukupan, orang tua tetap bisa mensupport dengan menyemangati anaknya. Dengan begitu, walau tidak memberikan fasilitas yang cukup atau membiayai yang untuk seperti bimbel online, tetap bisa mengajarinya untuk lebih menjadi sukses. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Akila, peran ortu itu pengaruhnya seperti apa sih? Silakan untuk Risang menjawab pertanyaannya. Pengaruh orang tua itu, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pengaruh orang tua itu sangat banyak sekali. Mulai dari membiayai sekolah dengan memberikan fasilitas yang berkecukupan. Nah, dengan begitu kita tidak bisa yang namanya hanya bermalas-malasan. Dengan orang tua memberikan banyak fasilitas atau membiayai kita harus semakin rajin dan semakin rajin. Terima kasih Risang untuk jawabannya. Untuk narasumber yang kedua, Muhammad Sultan, sama pertanyaannya dari Akila tadi, bagaimana sih peran orang tua itu berpengaruh dalam prestasi kita? Silakan. Oke, jadi pertanyaannya sama kayak tadi. Jadi ada dua pengaruh bagi orang tua yang tidak berkecukupan dan berkecukupan. Orang tua yang tidak berkecukupan bisa memotivasi anaknya mungkin dengan bilang seperti ini, "Nak, kamu besok kalau udah sukses, tolong angkat orang tua kamu, jangan lupakan orang tua kamu." Dan itu kata-kata itu bisa membuat anak itu menjadi berprestasi. Oh, saya harus membuat orang tua bangga. Oh, saya harus bisa mengubah kehidupan saya dan kehidupan orang tua saya dan membahagiakan orang tua saya. Dan kalau anak yang dari berkeluarga berkecukupan bisa termotivasi dengan cara, bagaimana sih saya bisa menjadi ayah saya? Bagaimana sih saya bisa menjadi sesukses orang tua saya? Bisa seperti itu. Terima kasih untuk Muhammad Sultan atas jawabannya. Semoga jawaban dari kedua narasumber ini merasa puas ya penanyanya. Hadirin yang saya hormati, saya menyimpulkan pada materi yang pertama bahwa prestasi di masa ini bukanlah hal yang tidak mungkin. Dan yang pada materi yang kedua, saya menyimpulkan teman-teman semua untuk jangan takut gagal. Lebih baik mencoba gagal, tapi daripada tidak sama sekali mencoba. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan selama acara ini berlangsung. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Pergi ke pasar beli tenggiri. Di sebelahnya ada ayam dada. Saya Filomena Nindya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik pemirsa, demikianlah informasi yang kita sampaikan dalam sosialisasi sukses menjadi pelajar dalam masa pandemi. Tetap raihlah prestasi Anda di masa pandemi. Saya Fia Akila dan kru Bakti yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Oke, dulu benar kita review dari awal ya, Nindya ya. Ya.
Oke, Nindi, terima kasih masih nunggu di sini. Kita akan lakukan sedikit review buat penampilan hari ini. Jadi gini ya, so far kalau yang penampilan kedua ini sudah lebih lancar karena skenario-nya kan kita udah tahu tuh, skenario-nya urutannya gini-gini, jadi udah lebih lancar. Sama kayak misalnya kita sudah terbiasa untuk melakukan presentasi online dengan belum, kayak gitu juga. Jadi semakin sering teman-teman berlatih, nanti akan semakin lancar pada saat menyampaikan. Tapi kalau kita, misalnya sesi kita kan ketemu seminggu sekali, terus di rumah tidak mencoba untuk present sendiri, prepare, maka tidak akan terbiasa gitu. Jadi kalau dapat materi hari ini, nanti pulang ke rumah itu dicoba lagi, dilatih lagi, dieksplor lagi, nanti akan lebih bagus lagi. Ini kayaknya kita lama nggak ketemu apa ya, Via ya? Semingguan apa ya? Ya. Oke. Cuma ini Via terlalu apa ya? Masih terlalu resmi. Sama pada saat closing. Jadi kalau TV presenter pada saat tampil itu harus membawa sesuatu yang berharga. Kalau informasi yang disampaikan tidak berharga, itu ya nggak menarik. Speaker juga gitu, pembicara harus menyampaikan satu pesan yang berharga. MC harus membawakan acara secara berharga, secara bagus. Untuk hari ini tadi Nindi bagus banget, kamu prepare banget, udah latihan jadi kelihatan rapih banget, kelihatan ya bisa smooth membawakan acara semuanya. Sultan sama Risa juga kelihatan bagus. Tinggal pada saat selesai, misalnya selesai menjawab pertanyaan, itu jangan langsung berhenti, tak gitu, tapi bisa. Nah itu tadi jawaban saya. Supaya MC-nya nggak bingung juga harus menunggu ini masih mau ngomong atau enggak ya. Gitu kan tadi kan ini juga nunggu-nunggu kan ini masih udah titik atau masih lanjut nih. Misalnya pertanyaannya bagaimana support orang tua? Nah, kalau menurut saya setiap orang tua itu memiliki caranya sendiri untuk mensupport putra-putrinya. Misalnya dengan menyediakan buku-buku untuk dibaca atau mengajak anak-anaknya pergi ke bisa ke balai desa yang ada buku-buku di sana untuk dibaca. Jadi tidak melulu tentang uang, tapi support itu bentuknya beragam. Nah, demikian jawaban saya. Gitu. Jadi kelihatan kapan akan berhenti, kapan enggak. Tadi yang belum ada itu. Terus closingnya Sultan sama Risang tadi, closing habis tampil presenting itu masih kurang kena dikit lah. Kalau openingnya bagus, openingnya dua-duanya bagus, tapi closingnya bisa dibuat yang bisa lebih ini, bisa mengulang sedikit dari tadi poin-poinnya apa, misalnya. Nah itu tadi tips dari saya, jadi jangan lupa ya, misalnya itu tetap pakai seragam, terus apa, jadi ada pengulangan pada saat closing itu akan mempertegas penampilannya teman-teman. Atau mau kayak Nindi tadi dia pakai kayak pantun, gitu. Itu bisa jadi opening sama closing, diingat opening sama closing itu caranya beragam, bisa dengan quote, dengan pertanyaan, dengan kalau yang ini jangan silent opening ya, karena kita lagi live. Kalau silent opening nanti dikira malah ada gangguan koneksi dan sebagainya. Gitu. Jadi buat supaya mau nyanyi itu bisa, buat supaya acaranya tuh berkesan, terus audiensnya tuh betah sama kita. Itu untuk Sultan sama Risa. Lebih di closingnya sih, closingnya tadi yang masih kurang, sama pas selesai menjawab pertanyaan. Kalau Nindi udah bagus, jadi setiap kali selesai menjawab dia merespon. Merespon itu memberi waktu untuk pembicara berikutnya atau penampil berikutnya supaya prepare. MC memang itu harus mengisi, menimpali dulu, terus baru. Nah, Via agak banyak nih revisinya nih. Jadi pada saat closing, dia harus menyampaikan informasi. Kalau tadi kan hanya nah demikian acara ini, saya Via Akila, terima kasih. Itu nggak ada bobotnya. Via tampil berarti mendingan di-cut. Nah, kamu tampil itu harus ada kayak tadi.
5W1H itu harus diinformasikan ulang acara ini, terus how-nya kan udah dapet how-nya disampaikan, ternyata dari acara ini. Kita simpulkan atau Terus nadanya dia nggak usah langsung berubah jadi resmi, kayak kita ngobrol ini lebih pas. Tadi pas awal maninya ya pemirsa itu nadanya masih wajar. Habis itu ya pemirsa dapat kami sambung langsung berubah gitu itu. Jadi biasa aja. Nadanya itu jadi kalau kita presenting, entah itu MC, entah sebagai pembicara, entah presenter TV atau reporter, nadanya itu memang dibuat, tapi nggak dibuat-buat. Jadi lebih rapi, tapi nggak yang lebay banget. Gitu. Jadi Via bisa pakai nada yang biasa aja. Nada biasanya Via tuh udah bagus, jadi nggak perlu dipertebal lagi. Pakai nada biasa aja cukup, nggak perlu yang gimana-gimana. Nindi, ada yang mau ditanyakan, Nindi? So far enggak sih. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Kok nggak ada yang ditanyain? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kayaknya minggu depan kita ada sesi online bareng. Nanti kita putar rekamannya ini, karena kalau ini di close sekarang, yang di offline mungkin bisa ngelihat, tapi kan Nindi nggak bisa ngelihat, gitu. Jadi nanti ada sesi online bareng untuk melihat ini, kita review sekali lagi. Terus teman-teman silakan bisa prepare lagi dengan materi yang sama ya. Jadi besok pada saat kita sesi online itu, dari tempatnya masing-masing kita akan presentkan teman-teman dulu usai melihat rekamannya ini. Kayak reminder untuk kita, oh kemarin kayak gini. Atau bisa dirubah dibalik supaya nggak masalah. Nanti tergantung besok seperti apa, tapi akan kita buat perbandingannya supaya teman-teman bisa lihat, oh ya kalau aku setiap hari praktik sama enggak itu akan beda. Lalu yang revisi tadi bisa dimasukkan di sana. Oke, nanti tambahannya untuk Nindi. Jadi kalau kita Zoom gini kan, misalnya mengundang untuk tepuk tangan itu Nindi bisa sampaikan, boleh diberikan reaction dong. Gitu. Ini kan ada reaction, jadi nanti terus ada yang tepuk tangan atau ada yang kasih jempol atau yang kasih love. Dan itu bisa dikomentari. Oh, terima kasih sudah mengirimkan jempolnya dari ini gitu. Misalnya ada itu bisa di-mention. Itu untuk membangun engagement supaya audiens kita nggak leave. Gitu. Oke, apalagi ini ya. Sebenarnya kalau memungkinkan pengen nyoba Nindi agak jauh sih, agak framingnya agak jauh supaya kelihatan gesturnya. Misalnya duduk terus nanti kelihatan setengah badan gitu, nggak apa-apa sih Nindi kalau mau coba. Possible nggak ya? Next time gitu, yang sesi berikutnya tuh misalnya kamu mundur supaya gesturnya kelihatan. Yang tadi yang teman-teman yang di sini kan memang sengaja tak supaya tangannya kelihatan. Jadi gestur tangannya biar kelihatan setengah badan, gitu, nggak yang framing segini doang. Itu Nindi kalau misalnya nanti disiapin deh Tante. Coba ya. Di tempat. Ya. Nyoba kalau gitu gimana. Jadi laptopnya agak mundur, terus pakai headsetnya agak panjang. Atau kalau misalnya kalau Nindi sendiri sih nggak usah pakai headset juga nggak apa-apa. Oke. Bisa masuk kok. Nanti coba disiapkan aja, dicoba dulu seperti apa. Oke Nindi, kalau gitu terima kasih ya buat sesi hari ini. Kita akan jadwalkan untuk review bareng dari penampilan Indi di sesi berikutnya. Thank you Nindi. Thank you Tante. Ya nih dari teman-teman di sini. Itu ada dia. Oke, itu dari teman-teman di sini ya. Bye Nindi.